Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halo sobat Akaba, kembali lagi di 11 Sepodcast bersama Al-Azhar 15 Semarang. Perkenalkan, saya Tafia Raimaisya Prasetya dan rekan saya Mina Muncara Madia. Yang kali ini kita akan membawakan podcast yang bertema puasa dan milenial. Bagaimana tips kaum milenial dalam menjaga kualitas puasa? Nah, Tafia, pada podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial yang merupakan guru PPKS 10, 11, 12 SMA Islam Al-Azhar 15 Semarang dan juga menjabat sebagai wali kelas 11 IPS. Beliau ini memiliki pengalaman berorganisasi, yaitu di KSM PMI UNES. Kira-kira siapa ya, Min? Langsung saja kita panggilkan Bu Ria Ayuntas, Sarjana Pendidikan. Selamat datang, Miss. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kabar semua, Kak Mina, Kak Pia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya? Lancar, Kak Mina? Lancar, Miss. Alhamdulillah, Miss Ria juga lancar, insya Allah. Oke, Miss. Materi kali ini yaitu puasa dan milenial. Bagaimana tips kaum milenial dalam menjaga kualitas puasa? Betul. Oke, kalau kita berbicara tentang milenial, kan berarti kekinian banget nih. Kak Tvia, Kak Mina juga merasakan, ya kan? Kalau misalkan kita berbicara tentang milenial, berarti generasi yang adaptable terhadap teknologi, ya kan? Apa-apa sekarang dengan mudah kita akses, mudah kita dapatkan, mulai dari HP, handphone, ataupun mungkin komputer, laptop, dan lain sebagainya. Itu sangat mudah, sangat banyak yang bisa kita dapatkan, ya kan? Hubungannya dengan puasa ini kan ibadah puasa, berarti apa sih ibadah itu tuh untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik, ya kan, otomatis berarti kualitas ibadah kita pun juga sudah bagus, sudah baik seperti itu. Maka dari itu plus minusnya di era milenial saat ini adalah bagaimana kita memiliki sikap yang selektif, ya kan. Kita harus benar-benar bisa nih memilih mana yang baik, mana yang buruk, ya kan. Keutamaan kita sebagai manusia itu diberi apa sih? Diberi akal, betul. Harusnya kita bisa membedakan nih, mana sih yang baik yang kita bisa lakukan untuk membawa kita menuju surganya Allah, dan mana aja sih kira-kira yang bisa menyebabkan kita itu terjerumus kepada nerakanya Allah. Oke. Puasa itu sudah pasti berkaitan dengan ibadah. Ya. Namun, pada prinsipnya tidak semua memiliki kesadaran menunaikannya. Menurut Miss Ria, gimana sih cara milenial memaknai puasa dari sudut pandang ibadah? Oke, bagaimana cara milenial untuk memaknai puasa itu sebagai ibadah? Yang pertama kali harus kita pahami adalah intinya, kita itu harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita, iya kan? Nah, kalau kita itu udah punya rasa yang takut sama Allah, otomatis apa sih? Kita akan takut juga untuk melanggar larangannya, akan selalu melaksanakan aturan-aturan yang diwajibkan kepada kita. Nah, itu tuh sebagai apa ya istilahnya, penstop kita nih untuk berbuat buruk, berbuat tidak baik, agar kita itu selalu berusaha berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, ya kan, tidak menyakiti hati orang lain. Kemudian juga ibadah itu tadi kembali lagi Miss Ria katakan bahwa sebagai upaya kita untuk mendekatkan diri lagi, untuk lebih takwa lagi kepada Allah. Sehingga bagaimana sih milenial itu dapat memandang bahwa puasa itu sebagai ibadah, yaitu harus paham dulu. Intinya adalah itu merupakan suatu yang sudah Allah berikan kepada kita untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi, kualitas diri kita menjadi baik lagi. Berarti ibadah yang sudah kita lakukan sudah benar, seperti itu. Oke, berarti benar-benar harus tahu dasarnya dulu ya, Miss. Ya betul, Kak Mina. Dari Allah. Iya. Miss, kalau milenial itu kan identik dengan bahasa-bahasa gaul gitu kan ya, Miss, kekinian lah dan istilah-istilah lainnya. Iya. Nah, bagaimana sih cara menanamkan pemahaman ke kita kalau misalnya Ramadan ini merupakan kesempatan yang besar nih buat ningkatin atau nunjukin eksistensi kita dalam beribadah maupun bermualah. Oke, bagaimana cara milenial untuk memaknai puasa itu sebagai ibadah? Yang pertama kali harus kita pahami adalah intinya, kita itu harus takut kepada
Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, iya kan? Nah, kalau kita itu udah punya rasa yang takut sama Allah, otomatis apa sih? Kita akan takut juga untuk melanggar larangannya. Akan selalu melaksanakan aturan-aturan yang diwajibkan kepada kita. Nah, itu tuh sebagai apa ya istilahnya? Stop kita nih untuk berbuat buruk, berbuat tidak baik, agar kita itu selalu berusaha berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, ya kan, tidak menyakiti hati orang lain. Kemudian juga ibadah itu tadi kembali lagi Miss Ria katakan bahwa sebagai upaya kita untuk mendekatkan diri lagi, untuk lebih takwa lagi kepada Allah. Sehingga bagaimana sih milenial itu dapat memandang bahwa puasa itu sebagai ibadah, yaitu harus paham dulu. Intinya adalah itu merupakan suatu yang sudah Allah berikan kepada kita untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi. Kualitas diri kita menjadi baik lagi. Berarti ibadah yang sudah kita lakukan sudah benar. Seperti itu. Oke, berarti benar-benar harus tahu dasarnya dulu ya, Miss. Ya betul, Kak Mina. Dari Allah. Iya. Miss, kalau milenial itu kan identik dengan bahasa-bahasa gaul gitu kan ya, Miss. Kekinian lah dan istilah-istilah lainnya. Iya. Nah, bagaimana sih cara menanamkan pemahaman ke kita kalau misalnya Ramadan ini merupakan kesempatan yang besar nih buat ningkatin atau nunjukin eksistensi kita dalam beribadah maupun bermualah. Oke. Bagaimana menanamkan, memahamkan. Kita bisa paham tuh ketika kita udah apa sih? Ketika kita udah belajar. Terus ketika kita sudah melakukan, iya enggak? Iya. Nah, ya kan? Kita bisa paham itu ketika itu. Nah, kita bisa nih lakukan aksi-aksi nyata, aksi-aksi yang bisa membuat kita tuh merasakan kegiatan tersebut. Misalkan kalau di bulan puasa, di bulan suci Ramadan ini kan sering nggak Kak Via sama Kak Mina dapati nih ada bagi-bagi takjil, sahur on the road, atau mungkin apa kegiatan-kegiatan bakti sosial lain. Nah, coba deh sebagai generasi milenial ini kita ikut. Selain itu, dengan adanya era digital tadi kan tidak harus kita pergi ke tempat yang jauh, kita mau mendatangi suatu acara, bisa lewat apa? Media sosial. Nah, media sosial. Kak Mina, Kak Tavia pakai media sosial juga? Iya, pasti lah. Pakai lah ya. Kalau misalkan nggak pakai gimana, ketinggalan zaman banget lah ya. Nah, kadang kalau misalkan kita scroll apa YouTube, TikTok, ini di-ban nggak apa-apa ya? Disebut nggak apa ya? Nah, kadang kan kalau misalnya sendiri akan menemukan kayak misalkan kajian-kajian kayak gitu kan secara tidak sengaja. Ya, walaupun kita mungkin engahnya itu tuh tidak sengaja, mungkin aja itu merupakan salah satu bentuk hidayahnya Allah ke kita. Ditunjukin loh, dimunculin. Pernah nggak sih Kak Via sama Kak Mina misalkan lagi bersedih akan suatu hal, tiba-tiba ketika scroll medsosnya, kok relate ya, kok sama ya, gitu pernah nggak? Iya, Pernah. Terus gimana? Ya, ngerasa kebetulan aja. Nah ya kan, nah, mungkin itu salah satu bentuk perhatiannya Allah nih ke kita, menunjukkan jawabannya atau menunjukkan jalannya melalui itu tadi yang sedang kita lakukan. Nah, balik lagi berarti kita harus bisa selektif, ya kan, menggunakan semua fasilitas di dunia ini yang baik-baik. Jangan sampai kita gunakan mudaratnya atau kita melakukan hal-hal yang bisa membuat kita rugi kayak gitu. Benar sekali. Benar. Jadi di Ramadan ini kita harus manfaatin teknologi yang ada buat kegiatan yang positif. Betul. Kemudian kalau misalkan mungkin Mbak Mina atau Mbak Via ini mau ngadain bagi-bagi takjil misalkan, boleh nggak sih di-upload di media sosial kayak gitu? Boleh nggak kira-kira? Kalau menurut aku boleh-boleh aja, yang penting jangan sampai ada unsur pamer-pamernya gitu. Kalau misalnya menginspirasi gitu nggak apa-apa, tapi kalau yang buat pamer-pamer doang kayaknya kurang puas aja sih. Iya betul. Semuanya itu tergantung niat. Iya, betul. Semuanya bergantung niat, dan itu malah suatu poin plus untuk kalian ketika nanti kalian misalnya ya bagi-bagi takjil atau mungkin sahur gitu ya, terus ada teman-teman atau mungkin saudara atau mungkin tetangga dan yang lain sebagainya melihat ada reaksi pengen ikut, ya kan, berarti kan menjadikan amal jariah buat kalian juga gitu kan, mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Betul. Nah, seringkali nih kita mendengar pemberitaan tentang rusaknya moral, dan ini sering dikaitkan dengan pergaulan bebas yang dilakukan oleh generasi milenial. Nah, gimana sih Miss caranya membangun pola percaya diri bahwa generasi milenial itu memiliki potensi
dalam mewujudkan perubahan yang lebih baik? Oke. Bagaimana generasi milenial ini tuh menunjukkan potensi yang mereka miliki. Kalau dari Misda sendiri ya, generasi milenial ini pasti berbeda dengan generasi yang sebelumnya, ya kan? Pasti ya, semuanya pasti akan berbeda. Mungkin orang-orang yang terdahulu untuk meningkatkan kualitas ibadahnya itu berdiam diri, misalkan di musola, di rumah, di masjid, dengan berzikir, dengan sholat, dengan tadarus, itu dengan tujuan agar mereka tidak melakukan kemaksiatan atau tidak mengurangi pahala puasanya, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan itu dilakukan di saat ini, ya mungkin, ya kan? Mungkin aja. Tapi juga pasti juga ada beberapa orang yang tidak melakukan itu karena apa? Banyaknya aktivitas. Ada sekolah, ada bekerja dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan? Tadi karena ini era yang milenial, era yang digital, maka contohnya tadi, misalkan kita menggunakan teknologi sebagai alat kita untuk menyebarkan misalkan syiar-syiar agama, ataupun kita ikut merepost, ataupun malah kita memberikan contoh yang baik. Itu penting biar masyarakat tahu, wah, generasi yang milenial sekarang itu bukan hanya generasi yang rusak, yang membuat keonaran dan lain sebagainya, tapi generasi yang kreatif, yang inovatif, yang aktif dan bisa mempengaruhi banyak orang kayak gitu. Oke. Nah, Miss kan tadi bilang kalau misalnya generasi milenial itu lebih banyak aktivitasnya kan daripada Ya betul. generasi-generasi yang dulu. Nah, kan apalagi kayak pas menjelang buka puasa kayak gitu, itu kan ada aktivitas, biasanya kita kayak ngabuburit atau misalnya ngabuburit sama teman-teman gitu kan, Miss. Nah, menurut Miss Ria, bagaimana peluang, harapan dan tantangan generasi kita dalam meraih kemuliaan Ramadan di tengah padatnya aktivitas itu, Miss? Oke, peluangnya jelas besar. Tadi kita nggak ngapa-ngapain, tinggal upload misalkan jadwal buka puasa hari ini, atau jadwal tarawih, atau jadwal sholat isya, duhur. Kalau ada orang yang lihat mengikuti, itu udah dapat pahala kita, ya kan? Atau terus kita ngupload apapun lah itu, niat sholat tarawih atau dan lain sebagainya, dibaca orang, dilaksanakan orang, itu juga menjadi potensi pahala bagi kita. Itu peluangnya sangat besar. Terus apa hambatan? Harapannya bagi generasi milenial, ya karena kecanggihan teknologi yang ada ini, harapannya bisa disebarluaskan dengan sangat cepat dan tepat. Ya, bukan hanya secara cepatnya apapun di-share, apapun bisa disebarluaskan ke banyak orang, tapi juga harus tepat sesuai dengan ajaran agama Islam yang baik dan juga yang benar. Terus yang terakhir tadi tantangan. Nah, tantangannya kembali lagi tadi, setiap perubahan yang ada di dunia ini pasti memiliki dampak yang positif dan juga dampak yang negatif. Tantangannya itu bagaimana generasi milenial saat ini mampu membentengi dirinya dengan keimanan, akhlaknya juga baik, bisa memilih yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik untuk tidak dilakukan. Benar. Ya, tak terasa podcast ini hampir selesai. Ya, pinginnya sih ngobrol terus ya, Ngobrol aja. Baik. Jadi kesimpulan apa saja sih, Miss, yang bisa kita ambil pada podcast kali ini? Oke, untuk seluruh sahabat Al-Kabar rahimakumullah, sebagai generasi milenial saat ini yang begitu banyak manfaat yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baiknya kita itu selalu positif, selalu sehat dalam memilih apapun yang akan kita lakukan ataupun apapun yang kita perbuat. Agar apa? Agar kita mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai di bulan Ramadan yang penuh dengan kenikmatan dan limpahan kali lipat pahalanya ini, kita malah kehilangan pahala puasa, tapi hanya mendapatkan ibadah berpuasanya saja, ya. Jangan sampai, kita harus mendapatkan semuanya untuk kita dapat rasakan di akhirat nanti. Jadi tetap lakukan aktivitas kita seperti biasa, lebih menambah kegiatan-kegiatan yang positif, dan tentunya tetap semangat dalam berpuasa. Ada kata-kata untuk podcast kali ini? Kata-kata apa ya? Kata-kata hari ini, bermanfaatlah kalian untuk diri kalian sendiri dan orang lain, karena walaupun kalian dirasa tidak bermanfaat untuk orang lain, kalian tetap yang juara.
Spontan sekali. Nah, ya. Oke, makasih Miss Ria udah nyempetin waktunya buat gabung bersama aku sama Octavia di 11. Semoga bersama Al-Azhar 15 orang. Iya. Semoga podcast ini bermanfaat buat sobat LKB yang sudah menonton dan bagi kita berdua juga. Amin. Ya, sebelum kami tutup, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun. Jalan-jalan ke kota Sleman, Cakep, beli pisang satu tandan. cakep. Pada semua teman-teman, marhaban ya Ramadan. Sekian dari kami, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.